Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita semua, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat, dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabi panutan kita sepanjang zaman, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang Islamiyah. Semoga kita yang mendengarkan ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Inilah saat salah satu ibadah teragung, yaitu puasa. Wajib dikerjakan. Kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Di bulan nan indah ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa spesial karena ia benar-benar jalur langsung antara seorang hambanya dan Robnya. Ibadah ini langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang artinya, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan yang membalaskannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan keutamaan puasa yang dihimpun dari berbagai sumber. Puasa itu sebagai sumber penghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan ketakwaan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan, akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salat wajib 5 waktu, yang artinya dari salat subuh hingga salat subuh selanjutnya, dari salat zuhur hingga zuhur selanjutnya, dari salat azhar ke salat asar selanjutnya, dari salat maghrib ke salat maghrib selanjutnya, begitu juga dengan salat isya ke salat isya berikutnya, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan berikutnya ke Ramadan berikutnya lagi, akan dapat menghapuskan dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas jelas menunjukkan, jika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya penuh keimanan dan ketakwaan, ikhlas demi Allah dan mengharap ganjarannya, maka dosa-dosa kita diampuni. Kedua, puasa adalah perisai penghalang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, puasa itu perisai penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka. Berdasarkan hadis itu, kita meyakini bahwa puasa yang kita lakukan selagi tidak dirusak akan menjadi penghalang atau perisai dari api neraka kelak. Adapun hal-hal yang merusak puasa diantaranya adalah dusta, mengunjing, memfitnah, maupun maksiat lainnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya bergadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan melalui ayat tersebut, di atas Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah.
membersihkan jiwa, menyucikan, serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk, bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada kita semua dan kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kultum ini tentang keutamaan puasa dan keistimewaan bulan Ramadan yang jika dikerjakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan akan membawa keberkahan bagi kaum muslimin dan muslimah. Ya, sedikit berpantun, dalam hutan banyak tumbuhan, darat dan laut sumber makanan. Selamat datang bulan Ramadan, semoga di rantau ibadahnya aman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.